Apa yang menjadikan Ramadan ini bisa mengantarkan manusia pada fitrahnya? Iya. Karena kalau kita sehari-hari, kalau fitrah itu paling nanti zakat fitrah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tali Kata Podcast. Kali ini adalah kerjasama antara Talita Group dengan Kemenak Provinsi Bali. Dan saya akan membahas soal topik yang cukup menarik. Tapi tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh Ustadz yang cukup luar biasa, Haji Anton MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah tetap semangat ya. Nah, ini Ustadz ini kan aslinya ataupun tinggalnya, stay-nya itu di Tabanan dan kantornya di Denpasar. Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, itu selaku kan Kepala Seksi Bimas Islam. Masya Allah. Ya, Kasih. Bukan kasihan ya. Kasih. Nah, ini perjalanannya luar biasa Ustadz antara Tabanan ke Denpasar itu kan. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini kan biasanya kalau dalam ASN ataupun dalam instansi pemerintah itu ada kayak semacam surat edaran gitu kan. Iya, betul. Bisa jadi di Kemenak juga ada seperti itu. Ada dong, masih. Jadi pulangnya lebih selidan katanya. Lebih dulu. Iya, tapi karena kita karena pelayanan dan terkait adanya teman-teman kegiatan masjid dan semuanya, sehingga kita nggak bisa langsung pulang ke Tabanan, kita harus mampir dulu. Dari masjid ke masjid. Masjid ya, di Denpasar, sambil silaturahmi. Nah, sebenarnya kalau tupoksi sendiri dari kantor KUA apa kementerian? Ya, Kasih Bimas Islam itu membawai KUA. Nah. KUA. Itu tupoksinya apa aja, Pak Ustadz? Kalau Kasih Bimas Islam itu kaitannya dengan satu mungkin kepengurusan atau pernikahan, terus kemudian zakat wakaf, terus kemudian termasuk banyak deh pokoknya. Banyak ya. Yang pertama itu kayak Selain pendidikan, yang pertama itu paling banyak ya. Apa itu? Soal pernikahan. Iya. Kalau puasa ini ada kayak semacam. Biasanya jika puasa agak turun. Iya. Dan sosialisasi mungkin Ustaz, atau kegiatan yang ke masyarakat tadi kan sudah disebutkan kalau pulangnya itu kadang selitan itu kan. Jadi kadang juga ke silaturahmi dari masjid ke masjid itu. Itu tujuannya apa Ustaz? Ya selain memperkuat ukhuwah gitu. Dengan masyarakat juga sekaligus memberikan semacam kabar lah, berita-berita atau apa yang terupdate yang akan kita menjadi kebijakan. Nah, itu ya, seperti itu ya saya. Nah, kadang ini Ustadz, kalau kita bekerja di bulan puasa itu rasanya kok ada sesuatu yang agak berat banget itu. Nah, itu seperti apa Ustadz? Kalau saya semangat. Semangat ya. Nah, itu tipnya apa Ustadz? Apa lari-lari dulu sebelum ke kantor? Kayak tipnya minum jamu ini kayaknya. Atau mungkin ini sahurnya dibanyakin. Enggak juga. Iya. Kadang sih mungkin di luar puasa pun mungkin kita juga makan ya ala kadarnya lah. Enggak. Jadi pada saat bulan puasa ya sudah terbiasa. Atau mungkin dilatih di bulan Rajab sama Sa'ban. Ya. Artinya setiap hari masih setiap hari. Itu. Enggak. Jadi kalau seandainya makannya pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang itu sudah biasa. Ya. Terus kemudian di rumah juga sudah biasa lah sama keluarga. Nah, kita tidak akan membahas lagi soal dalam bagaimana aktivitas Ustadz di selama Ramadan ini, apalagi yang soal pernikahan tadi Ustadz.
puasa-puasa. Puasa jadi batal nanti. Nah, kita akan membahas satu topik pemirsa yang cukup menarik, yaitu Ramadan mengantarkan manusia ke fitrahnya. Tadi sempat yang tupoksi kedua itu setelah nikah, satu lagi itu tentang bagaimana fitrah manusia itu kan. Boleh. Nah, ini kan dikaitkan dengan bulan suci Ramadan. Apa yang menjadikan Ramadan ini bisa mengantarkan manusia pada fitrahnya? Karena kalau kita sehari-hari, kalau fitrah itu paling nanti zakat fitrah itu. Seperti apa, Ustadz? Iya, memang kalau kita lihat fitrah itu bagi saya itu mengartikan meningkatnya kesadaran akan ketuhanan sebetulnya. Nah, sedangkan kita akan bercerita dulu. Manusia itu kan makhluk yang diciptakan oleh Allah paling terakhir. Yang pertama itu malaikat, iblis, kemudian hewan. Dan mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda. Malaikat baik, 24 karat tuh. Oh, mas. Yang iblis yo jelek. 24 karat. yang hewan itu terbagi dua. Ada yang galak, ada yang tidak. Buas sama tidak buas. Nah, biasanya, nah sekarang ini manusia itu disuruh acting di dalam bulan suci Ramadan. Actingnya apa? Acting kayak malaikat. Malaikat senangannya apa? Zikir, puasa, masjid, seperti itu. Nah, kita itu suruh acting sekarang. Kalau acting, bahasa acting itu, kalau sekarang itu bahasa kerennya pencitraan. Ya, pokoknya suruh melatih diri. Melatih diri supaya kayak malaikat. Karena kan sama siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti kaum itu. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kebiasaan malaikat ini kita lakukan. Ya, contoh senang berzikir, semua kita lakukan. Gitu. Makanya kita sering semua sifat-sifat makhluk tadi, malaikat, iblis, hewan, itu semua ada pada manusia. Jadi karakter kayak malaikat itu ada pada manusia. Ahli zikir, sholat, ngabdi sama Allah. Saking baiknya orang itu, engkau bagikan malaikat. Iya. Jadi manusia itu kalau bisa dikatakan kumpulan dari karakter tiga makhluk tadi itu ya. Terus kemudian kalau seandainya kebiasaan setan bagaimana? Itu juga nyakitin, godain, semua itu kan. Makanya kalau kita ada orang suka jahilin, terus kemudian usil dan sebagainya, setan nih. Iya, spontan ya. Iya. Karena memang karakter itu ada pada kita. Oh iya. Kalau hewan suka menggigit. Hewan contoh misalnya, ada hewan itu yang nggak galak, herbivora. Dia makan toh. Iya, nyam itu. Mangan kok wedhus gitu. Mamalia. Iya. Artinya semua karakter itu ada pada manusia. Nah, sekarang manusia itu diminta di bulan puasa ini diminta untuk melatih dirinya untuk mengikuti malaikat. Kesenangan malaikat. Harapannya kesadaran akan Tuhan itu akan muncul. Itu fitrah. Fitrah itu seperti itu ya. Dalam perspektif. Ya, jadi artinya kesadaran akan ketuhanan itu fitrah. Karena manusia kan nggak bisa jauh dari Tuhan sebetulnya. Iya. Karena kan biasanya kalau kita berbicara soal manusia, fitrah manusia itu bertuhan, bersosialisasi, ya itu ya. Salah satunya kita amukan itu. Dan itu biasanya kan kalau tidak terbiasa, kan biasa ada juga kayak semacam peribahasa. Rutinitas itu terjaga atau rutinitas yang sudah biasa itu akan menjadi hal yang enak. Biasaan. Insyaallah. Kalau membiasakan sesuatu akan jadi kebiasaan itu. Jalaran soko kulino lah bisa dibilang. Nah itu kan kalau misalkan ini katakanlah tadi Ustadz di awal tadi kan soal bagaimana di Ramadan ini kita istilahnya diminta menjadi karakter seorang ataupun menjadi makhluk yang namanya malaikat. Karakter yang ada pada diri kita itu dimunculkan. Tapi kalau itu tidak dilatih sebenarnya dalam sebelum Ramadan pun itu kan akan menjadi kesulitan. Mungkin ada sesuatu Ustadz yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Makanya sebetulnya latihan ini kan ada orang berpikir 1 bulan ini untuk 1 tahun ke depan atau 1 tahun untuk persiapan 1 bulan.
Tergantung ini. Iya, iya, iya. Kalau seandainya sebetulnya sih nggak masalah. Kalau kita latih Ya. dalam 1 bulan kita latih seperti karakter-karakter tadi, terus menjadi sebuah kebiasaan, itu akan kita gunakan dalam 1 tahun berikutnya. Dalam bulan berikutnya, bulan Ramadan lagi, seharusnya meningkat dong Iya, iya, iya. keahliannya. Iya kan? Harusnya. Ya, seharusnya meningkat dong. Nanti Ini dibilang lakukan lagi bulan berikutnya, seharusnya meningkat dong. kalau lebih jelek atau sama dibilang keledai nanti. Makanya. Aku nggak bilang sih. Iya, iya. Itu sebetulnya usia yang disiapkan oleh Allah ini adalah kesempatan yang harus kita ambil untuk mengupgrade keimanan kita, ketakwaan kita, la'allakum tuflihun, agar menjadi orang yang beruntung. Gitu. Jadi boleh dikata untuk menemukan fitrah yang kesadaran bertuhan tadi itu ada step by step sebenarnya, Ustaz ya. Ada. Step by step, dan itu tidak ya, memang semuanya kehendak Allah. Iya. Kehendak Allah tergantung Allah. Apabila memberikan petunjuk kepada orang itu dalam 1 hari bisa. Bisa. Tapi ada orang yang sampai 70 tahun, 75 tahun baru bisa. Tergantung. Iya, iya. Tapi kan manjahanya fina lanahdiyanakum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh mencari jalanku, tak kasih petunjuk. Gitu. Jadi sungguh-sungguh Allah pun memerintahkan kita tidak berinstan dengan cara instan, tapi berproses. Betul. Nah, begitu juga menemukan fitrah yang tadi ya. Iya, apalagi di bulan suci Ramadan ini bagian dari melatih, ataupun kalau dalam pertemuan sebelumnya itu Ustaz, Syahrut Tarbiyah. Syahrut Tarbiyah tadi. Bulan pendidikan. Bulan pendidikan. Nah, ini sangat cocok sekali ketika di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan untuk melatih. Karena suasana semua itu mendukung. Suasana pekerjaan di kantor juga mendukung. Suasana keluarga, anggap suasana rohani mendukung. Siapa kita keluar ada orang makan enak-enak, orang kalau orang puasa itu dipukul mau balas saya puasa. Gitu kan? Ya, ini soimun. Jadi semuanya itu mendukung. Dan memang bulan puasanya dibuat sama Allah itu, kalau kita lihat seolah-olah memang dibuat oleh Allah, didesain oleh Allah, didukung oleh Allah, setan dibelenggu ini semuanya difasilitasi untuk supaya kita berhasil. Gitu. Nah, setelah pelatihan ini, keluar dari bulan Ramadan ini, bagaimana hasil? Nah, terus kalau itu fitrah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala terbentuk katakanlah di bulan suci Ramadan itu dengan suasana yang begitu luar biasa kan. Betul. Artinya secara fisik, terus kemudian secara spirit itu juga ada. Betul. Nah, kemudian kalau setelah Ramadan ini kan biasanya ya kayak balik setelan pabrik. Itu Ustaz. Nah, cara menjaganya bagaimana itu ya? Iya, Apakah zakat fitrah itu bagian dari tanda ataupun kayak semacam simbol juga? Kita tidak mengabaikan makna sebenarnya, tapi dalam kayak semacam perspektif fitrah manusia menuju Tuhan, terus kemudian diakhiri dengan zakat fitrah itu. Iya, kan kita hablum minannas, hablum minallah kan sebetulnya. Sebetulnya dalam bulan puasa itu sendiri, kita sudah melakukan keduanya itu. Tetapi acting kita di dalam bulan puasa, itu hubungannya dengan Tuhan. Acting melatih diri seperti malaikat. Iya. Semua dilakukan seperti itu. Ada orang marah, kita nggak marah. Diomelin, kita diam. Dan orang baik itu baik sama orang baik, baik sama orang jahat. Susah itu. Nah, iya. Makanya saya bilang, itu baru orang baik. Sama seperti air laut dikatakan asin. Kenapa dia dikatakan air asin? Iya. Karena digarami maupun tanpa digarami sudah asin. Orang baik juga seperti itu. Kenapa dibilang baik? Dijahatin maupun dibaikin, dia tetap baik. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia menjadi model dan contoh. Dan itu yang harus kita contoh. Dan dalam bulan Ramadan itu dilatih. Gitu. Rohaninya diperkuat. Bulan puasa itu kita lebih cenderung ke mendidik rohani. Lebih cenderung. Karena penguasaan yang menunggangi ini jika lebih kuat daripada yang ditunggangi, dia akan mampu mengendalikan. Lebih banyak dikendalikan oleh hati. Rohaninya. Misalnya seperti itu. Nah, pada saat sudah mendidik itu, baru zakat fitrah kaitannya hablum
Di nanas. Oke. Nah, sebelum itu Ustaz, artinya kan dalam Ramadan ini untuk membentuk ataupun bisa dibilang mediumnya atau medianya kan bulan suci Ramadan. Kemudian juga di bulan suci Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan yang ibadah terutama itu ataupun ritual, bahwa di situ juga dalam rangka ke fitrah itu ataupun membentuk ke dalam fitrah itu sendiri. Misalkan nih dalam bulan suci Ramadan kita sholat taraweh, kemudian juga sholat malam, apalagi kita sahur itu. Nah, itu mendukung, mendukung melatih kita untuk menuju ke fitrah. Fitrah kita sampai di mana? Ya sampai apa yang sampai dapatkan. Harapannya tahun yang akan datang, ketemu bulan Ramadan yang akan datang, fitrah ini semakin naik. Tapi ternyata semakin tahun semakin turun, fluktuatif. Oh iya, semakin dilatih seharusnya kan semakin meningkat. Ternyata kita itu tidak bahasa paling nggak sekenan, nggak sungguh-sungguh. Makanya menyampaikan manjahadafina yang sungguh-sungguh. Maka lanah dia lakum subulana. Maka saya kasih tahu jalannya. Karena nggak sungguh-sungguh saja. Manjada wajada. Nah, itu novel kayaknya. Iya Ustaz, jadi cukup menarik sekali ketika kita berbicara Ramadan mengantar manusia kepada fitrahnya. Nah, sebenarnya kita akan membahas lebih dalam lagi, tapi karena waktu yang cukup singkat sekali ini. Nah, ini dari kesimpulan obrolan ini ataupun mungkin closing statement dari Ustadz Antoni MPDI apa ini? Ya, sebetulnya bulan puasa ini adalah bulan yang begitu mulia. Jadi nama bulan Ramadan ini namanya banyak, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Taubah, semuanya itu. Nah, kita manfaatkan itu untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk melatih, mendidik, bahkan melatih diri seperti malaikat tadi. Harapannya nanti selama 1 bulan jika kita sudah melatih diri, harapan kita menjadi orang-orang yang semakin sadar akan Tuhan. Dan melakukan apapun semuanya karena Tuhan, dan melakukan kejelekan pun juga takut karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Fitrah. Luar biasa. Luar biasa. Demikian tadi kita berbincang soal Ramadan mengantar manusia ke fitrahnya bersama Haji Antoni MPDI. Terima kasih atas waktu dan tenaganya jauh-jauh datang dari Tabanan ke Denpasar. Mudah-mudahan bulan puasa ini benar-benar menjadi fitrah yang seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi. Dan tentunya apa yang disampaikan Ustadz Haji Antoni MPD ini menjadikan satu pengetahuan kita atau insight kita atau knowledge kita bertambah, apalagi di bulan suci Ramadan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih dan mudah-mudahan sangat amat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz Antoni MPD. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.